There are many avenues to a knockout. Concussion, breaking down from physical abuse, psychological submission. That face tells you everything about why they stopped the fight. It's not just that Golovkin knocks people out. It's the way he knocks people out. These iconic knockouts, these indelible images of violence. This man is strong as hell. He's a middleweight Mike Tyson, a pressure machine. Gennady Golovkin, probably one of the 5 or 6 most exciting fighters I've ever covered. He has a following no matter where he goes. The friend you have who's a fight fan, his favorite fighter is Triple G. Undefeated, never lost. Well, that's the $60 question. Can anybody stop Gennady Golovkin? I don't know. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas sosok yang sering dijuluki the most avoided man in boxing history. Namanya adalah Gennady Gennadyevich Golovkin, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Triple G. Dia bukan sekedar petinju dengan pukulan keras, tapi juga simbol bagaimana dunia tinju kadang lebih rumit dari sekedar siapa yang paling kuat di atas ring. Triple G adalah teka-teki. Dia lahir dari tanah pasca Soviet yang keras, tumbuh dalam budaya disiplin, lalu menjelma menjadi mesin KO dengan aura dingin. Tapi justru karena terlalu berbahaya, banyak lawan dan promotor memilih menjauh, bukan mendekat. Dalam olahraga yang katanya tentang siapa yang berani, siapa yang menang, kisah Triple G membuktikan ada politik, uang, dan reputasi yang ikut bermain. Gennady Gennadyevich Golovkin lahir pada 8 April tahun 1982 di Karaganda, Kazakhstan, sebuah kota tambang yang keras, dingin, dan jauh dari gemerlap pusat olahraga dunia. Latar ini penting karena sejak awal Golovkin hidup dalam lingkungan yang tidak menjanjikan jalan mudah untuk menuju panggung global. Ayahnya adalah buruh tambang batu bara, sementara ibunya seorang asisten laboratorium kimia. Kombinasi disiplin Soviet dan realitas hidup kelas pekerja membentuk fondasi karakter yang kelak menjadi ciri khas Golovkin, sederhana, ulet, dan bermental baja. Sejak kecil, Triple G sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup, bahkan dalam bentuk paling literal, yaitu berkelahi di jalanan. Dalam wawancara, ia sering mengenang bagaimana kakak-kakaknya mendorongnya untuk menghadapi lawan yang lebih tua, lebih besar, bahkan kadang lebih dari satu orang sekaligus. Pengalaman ini bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan sekolah mental yang melatih keberanian. Dari sinilah lahir keyakinan yang akan melekat sepanjang karirnya, yaitu rasa takut harus dihadapi, bukan dihindari. Perjalanan Golovkin di dunia tinju dimulai dalam sistem amatir Soviet yang terkenal disiplin. Kazakhstan sebagai pecahan Uni Soviet masih mewarisi pola pembinaan olahraga yang ketat, teknik yang efisien, penggunaan jab sebagai fondasi, serta pendekatan ilmiah terhadap ritme bertarung. Dalam kurun singkat, Golovkin menjelma menjadi bintang amatir. Rekornya mencatatkan lebih dari 345 kemenangan dan hanya beberapa kekalahan. Angka yang menggambarkan konsistensi serta dominasi. Puncak dari karir amatirnya datang pada Olimpiade Athena 2004. Di sana Golovkin meraih medali perak untuk Kazakhstan, sebuah pencapaian yang menempatkannya dalam radar dunia tinju internasional. Meski gagal membawa pulang emas, performanya menegaskan reputasi, yaitu seorang petarung dengan teknik klasik Soviet, daya tahan luar biasa, dan insting menyerang yang tajam. Namun setelah Olimpiade, Golovkin menghadapi dilema yang dihadapi banyak petinju amatir ex-Soviet, bertahan di jalur amatir dengan dukungan negara atau menantang dunia profesional yang lebih beresiko tapi menjanjikan kebebasan finansial. Ia memilih jalan kedua, sebuah keputusan yang mencerminkan keberanian dan tekad untuk menembus panggung global. Langkah awalnya tidak langsung ke Amerika, melainkan ke Jerman, bergabung dengan University
Coliseum Box Promotion di Hamburg. Di sana, Golovkin mulai membangun reputasi sebagai petarung dengan gaya menekan khas Eropa Timur. Akan tetapi, meski mendominasi lawan-lawannya, ia terjebak dalam sistem promotor yang konservatif. Pertarungan-pertarungan yang diberikan kepadanya tidak cukup besar untuk mengangkat namanya di level dunia. Pada titik inilah narasi dari karang ganda ke dunia menemukan maknanya. Golovkin tidak hanya berjuang melawan lawan di ring, tetapi juga melawan keterbatasan struktural. Asal-usul dari negara non-mainstream tinju, minimnya dukungan promotor besar dan politik olahraga yang sering menyingkirkan nama-nama di luar lingkaran Amerika atau Meksiko. Dengan kata lain, sejak awal, karir Golovkin sudah terbiasa menjadi outsider yang harus membuktikan dirinya dengan cara yang lebih keras daripada petinju dari pusat-pusat tinju dunia. Memasuki ranah profesional, Gennady Golovkin segera membangun reputasi sebagai salah satu finisher paling efektif dalam sejarah modern tinju. Catatan awalnya mencengangkan, yaitu 23 kemenangan beruntun dengan KO. Di masa itu, angka ini bukan hanya statistik, melainkan pesan, yaitu setiap kali Golovkin masuk ke ring, penonton hampir bisa dipastikan akan melihat akhir dramatis. Namun mitos Triple G bukan sekedar tentang kekuatan mentah, ia adalah produk dari sekolah tinju Soviet yang memadukan disiplin, perhitungan, dan efisiensi. Tekniknya sederhana untuk mata awam, tapi di balik itu ada detail yang menjadikannya mesin KO dengan presisi ilmiah. Pertama, jab Triple G tidak seperti kebanyakan petinju yang menggunakan jab sekedar pembuka kombinasi. Golovkin menjadikannya senjata mematikan. Jab yang keras, lurus, dan mampu mengguncangkan lawan. Dengan jab itu, ia bukan hanya mengukur jarak, melainkan merusak ritme lawan dan membuka pertahanan. Statistik Compo Box bahkan menunjukkan bahwa akurasi jab Triple G jauh di atas rata-rata divisi middleweight. Kedua, footwork mikro. Golovkin bukan tipe petarung flashy yang menari di atas ring. Sebaliknya, ia menggunakan langkah-langkah kecil dan presisi untuk selalu menjaga posisi menyerang. Inilah yang membuatnya selalu tampak selalu ada di depan lawan, tanpa terlihat terburu-buru. Gerakan kaki semacam ini adalah warisan khas Soviet, lebih menekankan efektivitas daripada estetika. Ketiga, kombinasi tubuh ke kepala. Triple G dikenal punya salah satu pukulan ke badan paling mematikan. Ia sering menghancurkan lawan dengan hook kiri ke rusuk, lalu segera melanjutkan dengan pukulan kanan ke kepala. Kombinasi ini bukan hanya efektif, tapi juga kejam. Lawan dipaksa memilih antara melindungi kepala atau badan. Keduanya sama-sama beresiko. Yang menjadikan Golovkin berbeda adalah konsistensinya. Banyak petinju bisa memukul keras, tapi sedikit yang bisa melakukan dengan kontrol penuh selama 12 ronde. Triple G jarang terlihat panik. Ia membangun tekanan secara bertahap, menghancurkan lawan sepotong demi sepotong hingga KO seolah datang sebagai keniscayaan. Tak heran jika media tinju Amerika menyebutnya sebagai The Kazakh Thunder. HBO Boxing yang menyiarkan banyak pertarungan Triple G di awal 2010-an sering mempromosikannya sebagai petarung yang selalu menjaminkan drama. Max Kellerman, salah satu komentator HBO, pernah menyebut, Golovkin adalah definisi dari prediktabilitas yang menakutkan. Semua orang tahu dia akan maju, semua orang tahu dia akan menekan, tapi tak seorang pun bisa menghentikannya. Faktor inilah yang membuat Golovkin bukan sekedar petarung kuat, melainkan fenomena. Ia berhasil menggabungkan disiplin teknik Soviet dengan daya tarik hiburan Amerika. Hasilnya yaitu sebuah gaya bertarung yang sederhana, efektif, brutal, namun tetap indah untuk ditonton. Lebih jauh lagi, mesin KO dari timur ini menjadi simbol geopolitik kecil dalam dunia olahraga. Seorang pria dari Kazakhstan, negara yang jarang terdengar dalam peta tinju, mampu memaksa dunia memperhatikannya hanya lewat pukulan. Di dunia tinju, reputasi bisa menjadikan senjata sekaligus beban. Bagi Gennady Golovkin, reputasinya sebagai mesin KO justru menjelma menjadi penghalang karir. Semakin banyak lawan yang tumbang dengan brutal, semakin sedikit petinju yang berani menandatangani kontrak untuk melawannya. Dari sinilah lahir label media The Most Avoided Man in Boxing. Fenomena diabaikan karena terlalu berbahaya. Bukan hal baru dalam sejarah tinju. Namun, kasus Golovkin di era 2010-an mencapai level yang jarang terlihat. Hampir semua juara dunia kelas menengah enggan naik ring bersamanya.
Felix Sturm, salah satu juara Jerman yang seharusnya menjadi lawan wajar saat Triple G berkarir di Eropa, memilih jalur aman dan tidak pernah memberi kesempatan unifikasi. Sergio Martinez, ikon Argentina dan juara lineal kelas menengah, juga menghindari nama Golovkin di daftar lawan. Begitu pula Miguel Cotto dan Saul Canelo Alvarez di masa awalnya, yang sempat berlama-lama di divisi middleweight namun menunda pertarungan dengan Triple G. Mengapa banyak yang menghindar? Alasannya sederhana, resiko lebih besar daripada imbalan. Bagi promotor, membiarkan petinju mereka menghadapi Golovkin berarti mempertaruhkan karir dan nilai jual. Triple G tidak membawa basis pasar Amerika Latin seperti Canelo atau Puerto Rico seperti Cotto. Ia juga bukan magnet penjual pay-per-view seperti Mayweather. Dengan kata lain, bertarung melawannya berarti resiko besar, kalah dengan cara brutal, tanpa imbalan finansial yang sepadan. Situasi ini diperburuk oleh politik jaringan televisi tinju. Di awal karir profesionalnya, Golovkin terikat dengan promotor Eropa, Universum kemudian K2, yang sulit memberi akses ke pasar Amerika. Baru setelah kontraknya dengan HBO pada 2012, Triple G mulai mendapatkan panggung di Madison Square Garden dan dikenal publik secara luas. Namun, bahkan setelah ia mendominasi lawan-lawannya di HBO, para juara dari promotor besar masih enggan menghadapi monster dari Kazakhstan. Secara psikologis, aura menakutkan Triple G juga punya peran besar. Lawan-lawannya sering mengaku bahwa tekanan mental melawan Golovkin sama beratnya dengan tekanan fisik. Martin Murray yang bertahan sampai ronde ke-11 melawan Triple G pada tahun 2015 menyebut pengalaman itu sebagai bertempur melawan tembok baja. David Lemieux yang biasanya dikenal sebagai puncher eksplosif dibuat terlihat pasif dan tak berdaya ketika berhadapan dengan tekanan sistematis Golovkin. Pada titik ini Golovkin terjebak dalam paradoks, yaitu ia sangat dominan, namun justru itu membuatnya terisolasi. Alih-alih mendapatkan lawan besar, ia dipaksa menghadapi penantang kelas 2 yang berani mengambil resiko. Meskipun setiap kali tampil, ia berhasil menyuguhkan big drama show. Karirnya tetap terasa terhambat oleh dinding ketakutan kolektif lawan-lawan potensialnya. Dengan kata lain, era avoided bukan hanya soal promotor atau politik, tetapi juga tentang pengakuan diam-diam dari satu generasi, yaitu di puncak karirnya, Golovkin adalah petarung yang terlalu berbahaya untuk dihadapi. Aura itu lebih dari sabuk juara manapun, menjadi warisan yang melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam status petarung yang paling dihindari, Gennady Golovkin akhirnya menemukan jalan menuju pengakuan global melalui satu nama, yaitu Saul Canelo Alvarez. Pertarungan melawan Canelo bukan sekedar duel untuk sabuk, tetapi simbol dari pencarian panjang Triple G akan lawan selevel yang selama ini selalu luput darinya. Sebelum itu, Triple G menumpuk kemenangan demi kemenangan melawan lawan yang meski tangguh bukanlah magnet besar di mata publik Amerika. Ia mengalahkan Matthew McLean dengan body shot ikonik, mendominasi Daniel Gailey, membuat David Lemieux terlihat tak berdaya, dan menghancurkan Dominic Wade serta Willie Monroe Jr. Semua lawan-lawan dihajar habis-habisan, tetapi dunia tetap menunggu kapan Golovkin bertemu bintang sejati. Kesempatan itu datang pada tahun 2017. Ketika akhirnya Canelo Alvarez, superstar Meksiko yang kala itu sudah menjadi wajah baru tinju dunia, menerima tantangan. Pertarungan ini dipasarkan sebagai middleweight super fight of the decade. Arena Madison Square Garden dan Las Vegas menjadi panggung di mana Golovkin akhirnya bisa membuktikan statusnya di hadapan massa global. Namun hasil pertarungan pertama justru meninggalkan nada kontroversi. Golovkin tampil konsisten, menekan, melepaskan banyak jab dan pukulan efektif. Banyak media menilai ia unggul tipis, tetapi kartu skor juri berakhir imbang. Salah satu skor absurd, 118-110 untuk Canelo, memicu kemarahan publik. Di titik ini, narasi dunia melawan Triple G semakin menguat. Bahkan ketika ia seharusnya menang, sistem seakan menolak memberinya mahkota. Rematch setahun kemudian pada tahun 2018 menghadirkan cerita yang berbeda. Canelo yang sebelumnya lebih banyak bertahan, tampil lebih agresif. Pertarungan berlangsung ketat, tetapi lagi-lagi berakhir dengan keputusan juri tipis untuk Canelo. Perdebatan pecah, yaitu sebagian menilai Triple G masih lebih layak menang, sebagian lain mengakui keberanian Canelo. Yang jelas, rivalitas ini memecah publik dan mengabadikan Triple G dalam perbincangan tinju arus utama.
Trilogi akhirnya terjadi pada tahun 2022. Meski usia sudah menggerogoti refleks dan powernya, Golovkin tetap berdiri tegak. Ia kalah angka, tetapi narasi besar sudah terbentuk. Hanya Canelo yang benar-benar berani menghadapi Triple G dalam periode panjang dominasi. Rivalitas ini kemudian dikenang sebagai salah satu duel paling ikonik dalam sejarah kelas menengah. Setara dengan Hagler versus Hearns atau Leonard versus Duran. Bagi Golovkin sendiri, pertarungan melawan Canelo lebih dari sekedar hasil di papan skor. Itu adalah validasi bahwa setelah bertahun-tahun dihindari, akhirnya ia mendapatkan panggung mega bintang. Ia membuktikan dirinya bisa bersaing bukan hanya dengan petinju papan atas, tetapi juga dengan fenomena pasar terbesar di olahraga ini. Dengan kata lain, Triple G akhirnya menembus dinding isolasi yang mengurungnya di era avoided, meski harus menanggung pahitnya kontroversi skor. Pertarungan-pertarungan ini menegaskan bahwa karir Triple G tidak pernah tentang jumlah sabuk atau catatan yang tak terkalahkan, melainkan tentang perjalanan panjang seorang outsider yang akhirnya memaksa dunia mengakuinya. Rivalitas dengan Canelo adalah klimaks dari perjalanan itu, panggung di mana Triple G akhirnya dilihat bukan hanya sebagai ancaman, tapi sebagai legenda sejati. Warisan Gennady Golovkin dalam tinju tidak bisa dihitung hanya dengan sabuk juara atau jumlah kemenangan. Ia bukan Mayweather yang membangun karir tak terkalahkan sambil meraup bayaran terbesar dalam sejarah. Ia juga bukan Manny Pacquiao yang menaklukkan 8 divisi berbeda dengan basis penggemar lintas benua. Golovkin adalah sosok yang berbeda, seorang legenda yang mewakili ketakutan kolektif dalam dunia tinju. Julukan The Most Avoided Man in Boxing bukan sekedar label media, tetapi cermin dari kenyataan satu generasi middleweight yang lebih memilih menghindar daripada berhadapan. Itu adalah bentuk pengakuan tak tertulis bahwa Golovkin terlalu berbahaya, terlalu efektif, dan terlalu beresiko. Ironisnya, status ini sekaligus memperlambat karirnya, membuatnya terlambat mendapatkan panggung besar yang sebenarnya sudah ia layak terima sejak awal 2010-an. Di luar ring, Golovkin meninggalkan kesan berbeda dari mayoritas superstar tinju. Ia jarang terlibat trash talk, tidak membangun pesona flamboyan, dan hampir selalu menjaga sikap sederhana. Filosofi karirnya terangkum dalam satu kalimat khas, Big Drama Show. Bagi Triple G, tinju adalah janji hiburan sekaligus pertarungan sejati. Tidak ada gimmick berlebihan, hanya kekerasan murni yang estetis. Warisan tekniknya pun signifikan. Triple G memperlihatkan bahwa jab bisa menjadi senjata paling mematikan di divisi menengah, bahwa tekanan konstan bisa dibangun tanpa agresi liar, dan bahwa disiplin gaya Soviet mampu beradaptasi dengan ekspektasi hiburan pasar Amerika. Banyak petinju generasi baru dari timur maupun barat menyebut Golovkin sebagai inspirasi bagaimana menjadi petarung agresif yang tetap efisien. Selain itu, Triple G juga membuka jalan bagi Kazakhstan dan Asia Tengah dalam peta tinju global. Sebelum dirinya, hampir tidak ada petinju dari kawasan itu yang mampu menembus arus utama Amerika. Setelah Triple G muncul, nama-nama seperti Sergey Derevyanchenko, Dmitry Bivol, hingga Janibek Alim Khanuli yang lebih mudah diterima karena jalan sudah dibuka oleh Kazakh Thunder. Kini meskipun usia telah meredupkan kilatan kekuatan KO-nya, Golovkin tetap dikenang bukan hanya sebagai juara dunia, tetapi sebagai simbol integritas tinju. Ia mewakili apa yang sering hilang di era modern, keberanian sejati, konsistensi, dan ketulusan untuk naik ring demi bertarung, bukan sekedar demi bisnis. Pada akhirnya, warisan terbesar Gennady Golovkin adalah paradoks yang ia tinggalkan. Seorang juara yang tidak pernah mendapatkan semua lawan yang pantas ia hadapi, namun justru karena itu, ia akan selalu dikenang sebagai legenda yang membuat satu generasi memilih untuk lari. Dalam dunia tinju, mungkin tidak ada bukti kehebatan yang lebih kuat daripada itu. Kisah Gennady Golovkin adalah perjalanan seorang outsider yang menembus tembok politik, pasar, dan ketakutan kolektif dunia tinju. Dari karang ganda yang keras hingga panggung mega bintang di Las Vegas, Triple G menembus jalan yang lebih panjang dan lebih terjal dibandingkan banyak juara lain. Ia bukan produk sistem promosi besar, bukan pula magnet pasar sejak awal, melainkan figur yang membangun reputasi melalui cara paling murni, yaitu kemenangan demi kemenangan brutal yang tak terbantahkan. Julukan The Most Avoided Man in Boxing History
History merangkum paradoks karirnya. Di satu sisi, label itu menjadi bukti tertinggi akan kualitasnya, sebab lawan-lawan terbaiknya lebih memilih menghindar. Di sisi lain, hal itu juga memperlambat pengakuannya sebagai bintang global. Namun pada akhirnya rivalitas dengan Canelo Alvarez mengukuhkan namanya dalam kanon sejarah tinju. Bukan hanya sebagai petinju kuat, tetapi sebagai simbol integritas dan keberanian. Warisan Golovkin melampaui statistik sabuk atau rekor KO. Ia adalah representasi dari satu era di mana rasa takut bisa lebih menentukan daripada kontrak pertarungan. Ia adalah ikon yang mengingatkan bahwa tinju sejati bukan sekedar bisnis, melainkan ujian keberanian, dan ketika generasi mendatang menoleh ke belakang, mereka akan menemukan sosok sederhana dari Kazakhstan yang membuktikan bahwa ketakutan lawan bisa menjadi warisan yang lebih abadi daripada gelar juara itu sendiri. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch out.